Gempuran buahkan hasil. Rusia kini kuasai 70% kota terbesar Luhansk. Begini kondisinya. Rusia telah berminggu-minggu menggempur kota terbesar di Luhansk, Severodonetsk di Ukraina Timur. Terkini Rusia berhasil menguasai 70% kota tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 2 Juni 2022. Tampaknya gempuran masif Rusia ke Ukraina Timur membuahkan hasil. Hal ini karena kota terbesar dan jantung industri Ukraina di timur sebagian besar telah dikuasai. Disebutkan 70% kota itu telah dikuasai Rusia. Peristiwa itu diungkapkan oleh Gubernur Luhansk, Sergei Gaidai. Sayangnya hari ini pasukan Rusia menguasai sebagian besar kota, kata Gubernur Luhansk Sergei Gaidai. Sebagaimana diketahui, kota industri itu menjadi kunci tujuan Rusia. Serangan tersebut sebagai cara untuk membebaskan wilayah Donbas. Sementara itu, Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk Sergei Gaidai menjelaskan terkait kondisi kota tersebut. Diungkapkannya, evakuasi warga sipil dan penyaluran bantuan dihentikan. Ia menerangkan bagian dari pasukan Ukraina telah mundur ke posisi yang lebih menguntungkan. Kesempatan ini digunakan Ukraina untuk mempersiapkan pasukan lain untuk terus berjuang di dalam kota. Disebutkan ada sebuah kota di Luhansk yang masih di bawah kendali Ukraina, yakni kota Lysychansk. Kota tersebut akan menjadi satu-satunya daerah perkotaan di Luhansk yang tetap dikuasai Ukraina. Sementara itu, akibat gempuran Rusia ke Ukraina Timur, Satgas Gabungan Ukraina membeberkan jumlah korban. Sedikitnya ada 4 orang tewas dan sedikitnya 10 lainnya terluka setelah pasukan Rusia melancarkan serangan udara, rudal, dan artileri. Tepatnya di beberapa kota termasuk Severodonetsk dan Sloviansk. Rusia kini berhasil menguasai 70% kota Severodonetsk di Ukraina Timur. Evakuasi dan distribusi bantuan pun dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk Sergei Gaidai, Rabu 1 Juni 2022. Gaidai mengatakan bagian dari pasukan Ukraina sekarang telah mundur ke posisi yang lebih menguntungkan. Ukraina juga telah mempersiapkan pasukan lain untuk terus berjuang di dalam kota. Sementara itu, evakuasi masih ditangguhkan dan distribusi bantuan kemanusiaan juga dihentikan. Evakuasi masih ditangguhkan dari Severodonetsk dan tidak mungkin untuk mengimpor bantuan kemanusiaan, kata Gaidai sebagaimana dikutip CNN. Lysychansk yang bertetangga sepenuhnya di bawah kendali Ukraina, tetapi semua pemukiman bebas di wilayah Luhansk terus-menerus diserang. Tambahnya, jika pasukan Rusia menguasai Severodonetsk, Lysychansk akan menjadi satu-satunya daerah perkotaan di Luhansk yang tetap berada di bawah kendali Ukraina. 7 orang tewas dan 16 orang terluka akibat serangan Rusia. Sedikitnya 7 orang tewas dan 16 lainnya terluka di Ukraina dalam 24 jam terakhir, kata pejabat militer Ukraina pada Rabu. Di Ukraina Timur di mana pertempuran sedang berlangsung, 4 orang tewas dan sedikitnya 10 lainnya terluka setelah pasukan Rusia melancarkan serangan udara, rudal, dan artileri di beberapa kota termasuk Severodonetsk dan Sloviansk. Menurut sebuah pernyataan dari Satuan Tugas Gabungan Ukraina, di Luhansk dan Donetsk, pasukan Rusia menembaki 21 daerah dan menghancurkan 46 objek sipil pada hari Selasa, kata pernyataan itu. Pembaruan terpisah dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia memfokuskan upaya mereka untuk melakukan operasi ofensif di daerah Donetsk. Pasukan Rusia melakukan serangan dengan mortir, artileri, dan peluncur roket ganda untuk menimbulkan kerugian dan menguras personel pasukan Ukraina. Di Lyman, 60 km barat Severodonetsk, pertempuran juga masih berlanjut. Lebih jauh ke selatan di Bahmut, Rusia berusaha mengusir unit pasukan kami dari posisi mereka, kata militer Ukraina. Pemerintahan militer sipil regional juga mengatakan bahwa penembakan berlanjut sepanjang malam di posisi sekitar Avdiivka, utara kota Donetsk, dan pada Rabu pagi terjadi penembakan di bagian kota yang lama dan area pabrik Chok Avdiivka. Dalam 24 jam terakhir, 9 serangan Rusia juga berhasil dipukul mundur di Donetsk dan Luhansk, tambah pejabat regional. 2 orang tewas dan 5 lainnya terluka di timur laut setelah pasukan Rusia melakukan penembakan secara terus-menerus di Kharkiv, Izium, Bohodukhiv, dan Chuhov pada Selasa, kata pejabat regional. Di selatan, 1 orang tewas setelah penembakan di daerah Berezhevhufet, 90 km utara Kherson. 1 orang juga terluka dalam penembakan pada hari Rabu di Ochakiv, selatan kota Mykolaiv, kata pejabat daerah. Di Kherson, sambungan telepon dan internet masih terputus, dan Rusia telah meningkatkan jumlah tempat yang menjual kartu SIM Rusia di kota tersebut. Situasi di desa-desa yang diduduki
menduduki di sekitar Kherson sangat kritis dan pertempuran sengit berlanjut di sana, kata pejabat regional. Satgas Gabungan Ukraina membeberkan jumlah korban. Sedikitnya ada 4 orang tewas dan sedikitnya 10 lainnya terluka setelah pasukan Rusia melancarkan serangan udara, rudal, dan artileri. Tepatnya di beberapa kota termasuk Severodonetsk dan Sloviansk. Rusia kini berhasil menguasai 70% kota Severodonetsk di Ukraina Timur. Evakuasi dan distribusi bantuan pun dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk Serhiy Haidai, Rabu 1 Juni 2022. Haidai mengatakan bagian dari pasukan Ukraina sekarang telah mundur ke posisi yang lebih menguntungkan. Ukraina juga telah mempersiapkan pasukan lain untuk terus berjuang di dalam kota. Sementara itu, evakuasi masih ditangguhkan dan distribusi bantuan kemanusiaan juga dihentikan. Evakuasi masih ditangguhkan dari Severodonetsk dan tidak mungkin untuk mengimpor bantuan kemanusiaan, kata Haidai sebagaimana dikutip CNN. Lysychansk yang bertetangga sepenuhnya di bawah kendali Ukraina, tetapi semua pemukiman bebas di wilayah Luhansk terus-menerus diserang. Tambahnya, jika pasukan Rusia menguasai Severodonetsk, Lysychansk akan menjadi satu-satunya daerah perkotaan di Luhansk yang tetap berada di bawah kendali Ukraina. 7 orang tewas dan 16 orang terluka akibat serangan Rusia. Sedikitnya 7 orang tewas dan 16 lainnya terluka di Ukraina dalam 24 jam terakhir, kata pejabat militer Ukraina pada Rabu. Di Ukraina Timur di mana pertempuran sedang berlangsung, 4 orang tewas dan sedikitnya 10 lainnya terluka setelah pasukan Rusia melancarkan serangan udara, rudal, dan artileri di beberapa kota termasuk Severodonetsk dan Sloviansk. Menurut sebuah pernyataan dari Satuan Tugas Gabungan Ukraina, di Luhansk dan Donetsk, pasukan Rusia menembaki 21 daerah dan menghancurkan 46 objek sipil pada hari Selasa, kata pernyataan itu. Pembaruan terpisah dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia memfokuskan upaya mereka untuk melakukan operasi ofensif di daerah Donetsk. Pasukan Rusia melakukan serangan dengan mortir, artileri, dan peluncur roket ganda untuk menimbulkan kerugian dan menguras personel pasukan Ukraina. Di Lyman, 60 km barat Severodonetsk, pertempuran juga masih berlanjut. Lebih jauh ke selatan di Bakhmut, Rusia berusaha mengusir unit pasukan kami dari posisi mereka, kata militer Ukraina. Pemerintahan militer sipil regional juga mengatakan bahwa penembakan berlanjut sepanjang malam di posisi sekitar Avdiivka, utara kota Donetsk, dan pada Rabu pagi terjadi penembakan di bagian kota yang lama dan area pabrik Chok Avdiivka. Dalam 24 jam terakhir, 9 serangan Rusia juga berhasil dipukul mundur di Donetsk dan Luhansk, tambah pejabat regional. 2 orang tewas dan 5 lainnya terluka di timur laut setelah pasukan Rusia melakukan penembakan secara terus-menerus di Kharkiv, Izium, Bohodukhiv, dan Chuhuiv. Pada Selasa, kata pejabat regional. Di selatan, 1 orang tewas setelah penembakan di daerah Berezhevufet, 90 km utara Kherson. 1 orang juga terluka dalam penembakan pada hari Rabu di Ochakiv, selatan kota Mykolaiv, kata pejabat daerah. Di Kherson, sambungan telepon dan internet masih terputus.